Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bagas Ramadhani, NIM 221, akan mempresentasikan Chapter 1, yaitu Introduction and Overview of Audit and Assurance. Tujuan bab ini yaitu memberikan gambaran umum tentang jasa audit dan layanan jaminan atau assurance service. Yang pertama yaitu audit dan keterlibatan jaminan, atau auditing and assurance definite. An engagement by an auditor aims to obtain sufficient appropriate evidence to enhance the degree of confidence of the intended user order, atau suatu perikatan oleh auditor yang bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna lain yang dituju. Yang kedua yaitu different assurance service atau perbedaan asuransi jasa. Di sini dibedakan menjadi 6 bagian. Ada audit laporan keuangan atau financial report audit, compliance audit atau audit kepatuhan. Yang ketiga yaitu performance audit atau audit kinerja. Yang keempat comprehensive audit atau audit komprehensif. Yang kelima internal audit atau audit internal. Yang keenam yaitu Assurance on Corporate Social Responsibility atau CSR. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Financial Report Audit atau audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas informasi yang termasuk dalam laporan keuangan. Batasan audit berasal dari sifat laporan keuangan, sifat prosedur audit, dan kebutuhan audit untuk dilaksanakan dalam periode waktu yang wajar dan dengan biaya yang wajar. Prosedur audit mengacu pada bukti yang diberikan oleh klien dan manajemennya. Jika seorang audit tidak memiliki informasi yang relevan untuk pemeriksaan, maka ada keterbatasan dalam ruang lingkup audit mereka. Dan jika seorang audit itu menggunakan informasi yang tidak relevan, mereka mungkin sampai pada kesimpulan yang tidak tepat berdasarkan fakta yang tidak lengkap. Yang kedua yaitu audit kepatuhan atau compliance audit. Melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan peraturan yang harus mereka taati. Ada beberapa contoh audit kepatuhan, misalnya pemeriksaan pajak, digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau perusahaan telah menyelesaikan SPT. Yang ketiga yaitu performance audit atau audit kinerja. Audit kinerja ini berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi ini mengacu pada biaya input, termasuk upah. Yang kedua yaitu efisiensi ini mengacu pada hubungan input dan output pada penggunaan jumlah. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu. Audit kinerja umumnya dilakukan oleh audit internal. Audit kinerja disebut juga audit operasional. Yang keempat yaitu audit komprehensif atau comprehensive audit. Audit komprehensif mencakup unsur-unsur dari audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja. Misalnya, audit melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Itu audit komprehensif. Yang kelima, audit internal. Fungsi audit internal sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Mereka seringkali berkaitan dengan evaluasi dan peningkatan manajemen risiko, prosedur pengendalian internal, dan proses tata kelola. Dan yang keenam yaitu CSR. CSR ini mencakup laporan lingkungan, karyawan, dan sosial. CSR ini dilakukan oleh audit atau konsultan spesialis. Yang ketiga yaitu different level of assurance atau perbedaan tingkat jaminan.
dibagi menjadi tingkat jaminan di sini dibagi menjadi 3, yaitu reasonable assurance atau jaminan wajar, yang kedua jaminan terbatas atau limited assurance, dan yang ketiga yaitu tidak ada jaminan atau no assurance. Jaminan wajar, tujuan jaminan wajar ini untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi positif dari suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran informasi. Yang kedua yaitu jaminan terbatas. Jaminan terbatas di sini digunakan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk pernyataan pendapat negatif tentang keandalan informasi yang dijamin. Yang terakhir yaitu tidak ada jaminan atau no assurance. Dalam keadaan seperti ini, penyedia jaminan harus memastikan laporan temuan mereka hanya melaporkan fakta-fakta temuan dan tidak memberikan jaminan. Yang keempat yaitu different audit opinion atau perbedaan opini audit. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu unmodified dan modified. Yang pertama unmodified. Unmodified ini laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi atau unmodified. Laporan keuangan ini disajikan secara wajar. Laporan ini diperoleh ketika auditor yakin bahwa laporan keuangan benar-benar dan adil. Yang kedua yaitu modified, yaitu opini wajar dengan pengecualian digunakan jika hal yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi, dikuantifikasi, dan dijelaskan dalam laporan audit. Dalam hal ini, yang menjadi perhatian adalah material tetapi tidak meresap ke dalam laporan keuangan. Yang keempat yaitu different audit opinion, prepares and auditor, perbedaan opini audit, penyusun dan auditor dibagi menjadi 2, yaitu unmodified dan modified. Tanggung jawab penyusun atau unmodified responsibility, auditor laporan audit yang paling umum mencakup opini yang tidak dimodifikasi atau penyedia laporan keuangan ini disajikan secara wajar atau tanggung jawab penyusun ini diperoleh ketika untuk memastikan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mereka itu dan adil, harus relevan. Yang kedua yaitu modified, yaitu opini wajar dengan pengecualian digunakan jika hal yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi. Relevan ini yaitu laporan keuangan harus relevan, dikuantifikasi dan dijelaskan dalam laporan audit. Maksud andal dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah material tetapi tidak meresap ke dalam laporan dapat dibandingkan. Ini maksudnya yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan dalam waktu. Dapat mengerti yaitu laporan keuangan harus dapat dimengerti dibagi menjadi 2, serta benar dan adil ketika diterapkan ke masyarakat atau kerangka kerja yang berlaku saat menyusun laporan opini yang tidak dimodifikasi. Yang kedua yaitu auditor laporan keuangan ini atau tanggung jawab auditor. Laporan itu saat melakukan audit, auditor harus menggunakan laporan keuangan yaitu benar-benar skeptisisme profesional atau sikap yang dianut yaitu opini wajar. Yang kedua yaitu pertimbangan profesional jika hal yang menjadi perhatian dapat keahlian, pengetahuan, audit saat auditor saat dijelaskan dalam laporan audit. Yang ketiga yaitu dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah material tetapi tidak meresap ke dalam laporan keuangan atau penyedia jaminan yaitu jasa jaminan yang disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Audit di sini dibagi menjadi 2, yaitu jasa audit dan jaminan. Yang pertama pengguna laporan keuangan, mencakup laporan audit investor. Paling umum fungsi investor ini yaitu menentukan dimodifikasi apakah dia membeli, menjual atau menahan pada secara wajar. Laporan ini yaitu diperoleh ketika auditor yakin menentukan apa yang keuangan kan mereka membeli saham pada entitas tersebut. Yang kedua yaitu modified, menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk digunakan jika hal yang menjadi perhatian dapat diidentifikasi, yaitu untuk menentukan apakah
dikuantifikasi entitas dan kemungkinan dijelaskan dalam bertahan laporan jika audit. pelanggan bergantung pada Dalam hal entitas ini tersebut. yang menjadi perhatian adalah material Pemberi pinjaman tetapi tidak meresap ke dalam laporan menentukan keuangan. apakah entitas dapat membayar hutang dan bunga pada saat jatuh yaitu tempo. different audit Karyawan opinion, yaitu atau sebagai perbedaan menentukan opini apakah audit. entitas dapat Di membayar sini upah. dibagi menjadi dua, yaitu Pemerintah unmodified menentukan dan apakah modified. entitas tersebut Yang pertama, mematuhi peraturan Unmodified dan ini masyarakat pelaporan umum audit yang mendapatkan paling umum pemahaman yang lebih mencakup baik opini tentang yang entitas. tidak dimodifikasi atau unmodified. Yang kedua yaitu sumber Laporan keuangan permintaan ini jasa audit disajikan dan secara benar. wajar. Ada Laporan sejumlah ini alasan diperoleh mengapa ketika beberapa auditor atau semua yakin pengguna bahwa akan laporan menuntut keuangan audit atas laporan benar-benar keuangan dan adil. seperti keterpencilan, Yang kedua yaitu kompleksitas, yaitu insentif, opini dan wajar keandalan dengan yang pengecualian Yang digunakan ketiga yaitu kerangka jika teoritis hal yang menjadi perhatian yang telah dapat digunakan untuk diidentifikasi, menjelaskan mengapa audit terjadi sebelum peraturan dikuantifikasi dan dijelaskan adalah dalam satu laporan teori audit. agensi. Yang kedua, Dalam hal ini yang menjadi perhatian hipotesis adalah informasi, material dan yang tetapi ketiga tidak meresap hipotesis ke dalam asuransi. laporan keuangan. Maksud teori agensi ini yaitu ketika individu Yang pemilik keempat yaitu manajer different bisnis audit mereka sendiri opinion, tidak ada atau insentif. perbedaan opini Hipotesis audit. informasi Di sini ini dibagi menjadi itu dua, yaitu memerlukan unmodified informasi dan yang modified. berkualitas untuk Yang pertama, membentuk suatu unmodified. keputusan. Unmodified ini pelaporan Untuk audit yang hipotesis paling umum asuransi ini mencakup yaitu opini audit yang adalah tidak salah satu dimodifikasi cara atau bagi unmodified. investor untuk Laporan memastikan keuangan ini setidaknya disajikan secara sebagian wajar. kerugian mereka Laporan ini jika diperoleh tempat ketika investasinya auditor yakin gagal. bahwa laporan Keempat, keuangan permintaan dalam benar-benar pengaturan dan sukarela adil. yaitu menjadi lebih Yang kedua umum yaitu bagi modified, perusahaan yaitu untuk opini secara wajar sukarela dengan mengungkapkan pengecualian informasi digunakan CSR jika dalam hal yang laporan menjadi tahunan perhatian mereka dapat di diidentifikasi, situs web mereka dan dalam laporan terpisah yang dikuantifikasi sendiri. dan dijelaskan dalam laporan audit. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah Peran material regulator dan tetapi tidak regulasi. meresap ke dalam Untuk laporan peran regulator keuangan. yaitu sebagai Dewan Pelaporan Keuangan, Dewan Standar Keempat, Audit yaitu dan different Asuransi, audit opinion, Dewan Standar atau Profesional perbedaan dan opini Etika, audit. Di Komisi sini dibagi Sekuritas menjadi dua, yaitu dan unmodified Investasi, modified. Yang Bursa pertama, Sekuritas dan Perusahaan Unmodified ini Auditor pelaporan dan Dewan audit yang paling Disiplin umum Debitor. mencakup opini yang Untuk peran tidak regulasi yaitu dimodifikasi sebagai standar atau audit unmodified. dan Laporan pernyataan keuangan ini sebagai disajikan undang-undang secara wajar. korporasi dan Laporan Cloud ini 9. diperoleh ketika auditor yakin bahwa